bersama Ibu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja dipimpin langsung doanya oleh Bang Rapip. Ibu persilakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Bang Rapip yang telah memimpin doa. Sekarang Ibu absen dulu ya anak-anak. Fauzan, Hamzah, Kila, Rama, Amira, Widya, Rapip, Ripa. Oke, berarti semuanya hadir kan? Oke, hari ini kan Ibu sudah katakan bahwasanya minggu lalu hari ini kita belajar mengenai ukuran pemusatan data kelompok. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai ukuran pemusatan pada data tunggal. Di sini Ibu hanya ingin mengingatkan kembali mengenai ukuran pemusatan pada data tunggal. Sebelumnya Ibu mau nanya sama anak-anak Ibu semuanya. Ada yang tahu nggak apa sih yang dimaksud median modus pada data tunggal? Kalau ada yang tahu katakan. Silakan Bang Rapip. Median adalah data-data dari suatu data. Median adalah data yang berada di tengah. Modus adalah data yang sering keluar atau dan yang sering muncul. Nah, benar. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Kalau mean adalah nilai rata-rata dari suatu data dan modus adalah nilai yang selalu muncul pada suatu data. Tepuk tangan untuk Bang Rapip dulu. Minggu lalu kan kita sudah membahas nih dari penyajian data, dari ukuran pemusatan tunggal. Kita sudah tahu nih, kan Ibu sudah menyampaikan setiap minggunya tujuan dan manfaatnya. Dan kali ini kita belajar mengenai ukuran pemusatan data kelompok. Data kelompok sama data tunggal itu hampir sama saja. Jadi manfaatnya itu hampir sama saja dengan data tunggal. Biasanya kan statistik itu manfaatnya itu kalau dalam dunia pengetahuan biasanya itu digunakan untuk menyederhanakan data, mengelompokkan data gitu. Itulah manfaat dari statistik gitu. Kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, apa sih fungsi statistik itu gitu? Statistik itu berfungsi biasanya kalau kalian nih, biasanya ini ingin membeli sesuatu nih barang. Kalian pilih nih, mana sih barang yang bagus akan aku beli? Mana sih barang yang akan aku utamakan untuk kubeli gitu? Itulah termasuk dalam statistik juga, karena di situ ada kita teliti bahwasanya barang mana sih yang harus kita gunakan gitu. Paham? Jadi tujuannya itu banyak dalam kehidupan kita, banyak sekali. Tapi kalau untuk data pengetahuan biasanya itu kayak penelitian, digunakan untuk mengelola data, mengelompokkan data seperti itu. Paham? Anak-anak itu semuanya silakan tonton video mengenai ukuran pemusatan pada data kelompok agar kalian lebih paham mengenai ukuran pemusatan pada data kelompok. Oke, videonya sudah selesai. Kira-kira sudah lebih sedikit paham kan mengenai ukuran data kelompok? Oke, Ibu matikan ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjutnya, kalian bagi 2 kelompok. Rapip, Ripal, Kila sama Widya 1 kelompok.
dibaca bukunya dulu. Ada yang susah anak-anak ibu cara menyelesaikannya? Coba ibu lihat dulu. Ini caranya ini kurang. Seharusnya dia dikalikan dulu, baru dibagi. Ini udah tinggal dikit lagi nih, hampir selesai. Kalau kalian bagaimana? Apa ada kesulitan mengenai mengerjain soalnya? Ini sudah benar nih caranya. Nah, tinggal dikit lagi nih penyelesaiannya. Lanjutkan. Sama-sama mengerjakannya ya. Jika ada yang sulit ditanyakan. Udah selesai ya, habis waktunya untuk menyelesaikan soal. Ibu persilakan kepada kelompok 1 nih, perwakilan kelompok 1 silakan menyajikan dulu jawaban yang telah kalian diskusikan. Dari kelompok 1 siapa nih yang mau maju? Saya, Bu. Oke, kepada Bang Rafif, Ibu persilakan. Oke, kepada Bang Rafif, Ibu ucapkan terima kasih. Silakan duduk pada Bang Rafif. Untuk kelompok 2 perwakilannya silakan menjawab untuk soal yang nomor 2-nya. Pada Mira, silakan. Nomor 2. Oke, untuk nomor 1 dan nomor 2 yang sudah selesai, silakan beri saya. Makasih. Oke, Ibu akan cek dulu nih, benar atau tidaknya hasil diskusi kalian. Sebelum Ibu ngecek nih kepada anak-anak Ibu semuanya agar duduk kembali seperti semula tadi. Rafif, Rifa, Hamzah, sama Fauzan ada papan tulis saya? Ada papan tulis? Kembali ke duduknya seperti semula. Oke, Ibu silakan kepada Bang Rafif untuk menjelaskan hasil jawaban yang kalian diskusikan. Silakan kepada Bang Rafif. Untuk pertemuan gelas median 15,5, panjang 5, regulasi 3. Median 12. Masih tepuk tangan untuk Bang Rafif udah maju ke depan. Silakan dulu. Selanjutnya Ibu persilakan kepada Mira untuk menjelaskan hasil jawabannya. Silakan Mira. Amin aku pulang 4,5 untuk kelas kedua, 14,5 untuk kelas ketiga, 24,5. Hasil jadinya mean 54,9. Oke, benar. Silakan duduk pada Mira. Beri tepuk tangan untuk Mira. Aku akan Oke, Ibu, dari hasil jawaban yang udah kalian jawab sudah hampir benar dan cara-caranya juga sudah hampir benar. Cuman ada beberapa cara yang harus Ibu koreksi dari hasil jawaban kalian. Oke, di sini Ibu akan lebih mendalami memberi kalian mengenai ukuran pemusatan pada kita. Kan kalian sudah menonton nih video mengenai ukuran pemusatan. Jadi mungkin ada dari kalian yang agak bingung nih dengan video tadi, tapi Ibu lihat dari jawab soalnya sudah hampir kalian mengerti gitu. Di sini Ibu akan menguatkan kembali mengenai materi tentang ukuran pemusatan pada data kelompok. Jadi untuk meannya sendiri, data kelompok sama data tunggal itu sama saja. Membedakannya hanya saja di rumusnya saja dan membedakannya nanti hanya di soalnya saja. Untuk mean sendiri kita sudah tahu, minggu lalu sudah menjelaskan bahwa mean itu adalah mencari nilai rata-rata dari sebuah data. Dengan rumusnya X bar sama dengan sigma
kalau kita lihat dari contoh-contoh soal itu nanti banyak data, jadi kita bisa melihat frekuensi kelas. Jadi mencari nilai tengahnya itu kita harus melihat dulu hasil dari frekuensinya, dan selanjutnya sudah mendapat nih hasil dari frekuensinya, baru kita mencari mean dengan rumus yang sudah diterterakan. Selanjutnya untuk modusnya hampir sama dengan mean, hanya saja rumusnya itu adalah tepi bawah dikali sigma F1 per sigma F1 ditambah sigma F2 dikali panjang dari frekuensi tersebut. Di sini TB ini adalah dikatakan tepi bawah. Sigma F1 ini dikatakan selisih antara frekuensi, yaitu dikatakan sebelum frekuensi, kalau F2 adalah setelah frekuensi. Selanjutnya kalau median sendiri dengan rumus tepi bawah dikali jumlah data dibagi 2 dikurang frekuensi dibagi frekuensi kumulatifnya dikali panjang. Jadi rumus mediannya TB dikali F per 2 dikurang F per VM dikali P. Mungkin untuk penjelasannya hanya sampai di sini. Untuk lebih jelasnya kita mari melihat contoh yang Ibu kasih agar lebih paham. Kita mencari contoh dari data kelompok. Di sini Ibu sajikan yaitu dalam bentuk tabel distribusi. Yang dimana di dalam tabel distribusi tetap sama, sama data tunggal, ada nilai dan frekuensi. Yang membedakannya hanya di nilainya saja. Di nilainya di sini dia ada rentang. Misalnya kayak 20 sampai 31. Kalau data tunggal dia misalnya 7 aja, 8, di sini 20 sampai 31. Setelah itu di sini ditentukan mencari nilai mean, modus dan median. Untuk mean sendiri dengan rumus X bar dikali sigma kali FI kali XI per sigma kali FI. Kita masukkan saja. FI nya ada 2, kelas pertama 2. Baru mencari nilai XI. Kok ada XI sementara di sini tidak ada XI gitu kan? Kita mencari nilai XI nya yaitu dengan cara bagikan 20 dibagi 31. Hasilnya 25,5. Oke? Baru untuk kelas kedua, bagikan lagi 32 kurang 43. Hasilnya 37,5. Kita bisa lihat ada perbedaan sama-sama, perbedaannya 12. Jadi kalau dia sudah sama-sama beda 12, tinggal kita tambahkan saja nih 37 tambah 12, baru nanti hasilnya tambah 12 lagi. Jadi itu lebih cara mudahnya. Di sini mencari nilai meannya dengan rumus X bar sama dengan sigma F1 dikali X1 per sigma dikali F1. Bagaimana sih cara mencari F1 dikali F1 sementara di sini hanya diterterakan nilai frekuensi? Caranya kita harus mencari terlebih dahulu nilai tengahnya. Bagaimana cara mencari nilai tengahnya? Tinggal dibagikan saja 20 dibagi 31. Hasilnya 22, 25,5. Sampai seterusnya ini dilakukan. Setelah ini dilakukan, di sini mencari F1 dikali XI tadi. Itu dengan cara bagaimana? Dengan cara kita kalikan saja F dikali XI-nya tadi. Dapatlah hasil 51. Setelah kita mendapatkan hasil, jumlahkan, dapatlah jumlahnya 1290. Jadi kita tinggal memasukkan 1290 dibagi 20. 20 di mana? Jumlah dari seluruh frekuensinya adalah 20. Hasilnya 64,5. Untuk mediannya sendiri dengan rumus tepi bawah ditambah panjang dikali n per 2 dikurang f. F di sini adalah frekuensi kumulatif dan di sini adalah frekuensinya. Kita tinggal memasukkannya saja. Kita mencari frekuensi kumulatifnya dari mana? Dari kita harus mencari X dikali N per 2. N ini adalah jumlah dari frekuensi T20. Kita bagikan 2, hasilnya 10. 10 kita lihat data ke 10 berada di mana? Data ke 10 berada di rentang 6, 10, berarti 68 sampai 79. Di situ rentangnya. Jadi kita tinggal memasukkan nilainya 55. DP-nya tadi tepi bawahnya 55,5 ditambah 12 dikali
ini salah, ini panjang. Dikali FI F1 per F1 tambah F2. F1 ini adalah frekuensi sebelum frekuensi sebelum ya. Frekuensi sebelum, kalau F2 adalah setelah. Jadi kita masukkan TB-nya tadi 79,5, panjangnya tadi 12, dan kita masukkan F1-nya. Dari mana kita lihat? F1-nya berada di sini 2. Kan setelah nih, sebelum F1 2, baru setelahnya adalah setelah 3 ini ada 6. Makanya kita letakkan F2-nya ini 6. Jadi dapat hasilnya 82,5. Mungkin ini materi mengenai ukuran data kelompok untuk sebagai penguatan kalian saja. Jadi nanti kalau dapat soal seperti ini kalian dapat menyelesaikannya. Setelah Ibu tadi sudah menjelaskan nih materi mengenai pemusatan untuk data kelompoknya, dan kalian tadi sudah lebih paham dari sebelum Ibu menjelaskan, ya kan? Setelah Ibu ngasih materi sudah paham belum tentang ukuran pemusatan pada data kelompok? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan kasih kuis sama kalian. Ini ada kuis di mana ini untuk menambah nilai kalian, dan Ibu agar lebih mengetahui apakah kalian paham mengenai materi untuk ukuran pemusatan pada data kelompok ini. Ini Ibu kasih nih untuk berdua. Nih, berdua. Oke, di situ sudah Ibu kasih kuis agar dikerjakan dulu soal kuisnya. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan kuisnya. Jangan saling mencontek, oke? Kerjakan, silakan. Waktunya udah habis. Waktu untuk kalian mengerjakan kuisnya sudah habis. Nih, mana nomor jawabannya, nak? Oke, sudah habis ya. Ini sudah habis. Nanti Ibu akan cek hasil jawaban yang kalian jawab. Oke, selanjutnya Ibu akan ngasih lembar kertas di mana kalian harus menjawab nih. Di sini Ibu kasih seperti kuesioner, di mana kuesioner ini untuk kalian mengetahui nih pada pembelajaran ini